Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Rismita dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Intan Mutaharoh selaku moderator dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai manajemen konflik. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung menyampaikan bagian pertama saya, yaitu slide yang membahas tentang definisi konflik. Konflik itu merupakan suatu proses pertentangan yang terjadi antara dua belah pihak atau lebih. Hal ini itu biasanya disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan, tujuan, nilai, atau cara pandang antar individu maupun kelompok. Menurut para ahli Holker dan Wilmot, konflik adalah sebuah perjuangan antara pihak-pihak yang saling bergantungan namun memiliki tujuan yang tidak sejalan. Nah, selanjutnya kalau menurut Stephen, konflik itu merupakan proses di mana seseorang berusaha menghambat pihak lain dalam mencapai tujuannya. Kalau sedangkan menurut dari Daniel Dana, konflik itu di tempat kerja terjadi ketika individu yang saling bergantung memiliki emosi negatif dan saling menyalahkan. Nah, dari beberapa pendapat tersebut dapat kami simpulkan ya, bahwa konflik adalah proses interaksi sosial yang melibatkan pertentangan kepentingan antar individu maupun kelompok. Nah, sekian dari penjelasan saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Selanjutnya dengan saya, Anisita Ramasari, akan menjelaskan tentang fase konflik. Nah, fase konflik adalah tahapan terjadinya konflik dari awal hingga berkembang. Nah, di sini ada beberapa fase konflik. Yang pertama yaitu fase potensi konflik. Konflik mulai muncul akibat perbedaan kepentingan atau ketidakpuasan tetapi belum terlihat secara terbuka. Yang kedua yaitu fase pertumbuhan konflik, yaitu perbedaan mulai terlihat jelas, komunikasi mulai terganggu, dan ketegangan antar pihak meningkat. Yang ketiga yaitu fase eskalasi konflik. Nah, konflik semakin meningkat dan dapat menimbulkan pertentangan serius jika tidak segera ditangani. Yang terakhir yaitu fase pasca konflik. Konflik mulai mereda atau diselesaikan, hubungan diperbaiki, dan dilakukan upaya pencegahan konflik ulang. Kesimpulannya, memahami fase konflik penting agar konflik dapat dikelola dan diselesaikan secara efektif. Sekian dari saya, terima kasih. Putri izin melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan membahas mengenai teori-teori konflik menurut para ahli. Nah, yang pertama ada teori dialektika Hegel yang dikemukakan oleh Georg Wilhelm Friedrich Hegel, menjelaskan bahwa perkembangan terjadi melalui proses konflik antara tesis, antitesis, dan juga sintesis. Proses ini berlangsung secara terus-menerus hingga mencapai kondisi yang lebih sempurna atau ideal. Yang kedua ada teori Satyagraha yang dikemukakan oleh Mahatma Gandhi, menekankan bahwa penyelesaian konflik tanpa kekerasan dengan berpegang pada kebenaran, kesabaran, dan juga pengendalian diri, sehingga konflik dapat diselesaikan secara damai dan juga mencapai rekonsiliasi. Yang ketiga ada teori pertukaran sosial atau social exchange theory. Teori ini dipelopori oleh George C. Homans, menjelaskan bahwa interaksi sosial didasarkan pada pertukaran imbalan dan juga biaya. Konflik muncul ketika terjadi ketidakseimbangan sehingga salah satu pihak merasa dirugikan. Yang keempat ada teori permainan atau game theory yang dikembangkan oleh John von Neumann dan juga Oscar Morgenstern yang memandang konflik sebagai permainan strategi, di mana setiap pihak mengambil keputusan rasional untuk memperoleh hasil yang paling menguntungkan. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, saya Nanda Destiana Putri akan melanjutkan presentasi sebelumnya dari Kak Putri. Nah, baik untuk teori selanjutnya itu ada teori ruang, di mana dikemukakan oleh Kurt Lewin. Nah, teori ini menggambarkan perilaku manusia sebagai gerakan melalui suatu ruang kehidupan atau life space yang dipengaruhi oleh berbagai kekuatan psikologis. Kemudian selanjutnya ada teori sistem organisasi yang dikemukakan oleh Ludwig von Bertalanffy. Nah, teori ini menganalisis konflik dari sudut pandang organisasi sebagai suatu kesatuan sistem yang terintegrasi mirip dengan organisme biologi. Kemudian ada teori negosiasi muka atau face negotiation theory. Nah, ini dikemukakan oleh Stella Ting Tommy. Nah,
Teori ini menggambarkan bahwa akar konflik terletak pada manajemen identitas atau muka atau face pada tingkat individu maupun budaya. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, setelah tadi beberapa teman saya menjelaskan tentang beberapa tentang konflik atau manajemen konflik, termasuk definisi, fase-fase, kemudian ada juga teori. Nah, di sini saya Ahmad Imam Hilmi dengan NIM 2310111033 akan melanjutkan. Nah, ini bagian saya ini yaitu bagian sumber-sumber buku literatur. Nah, dari beberapa teori-teori dan definisi yang telah dijelaskan tadi, kami mengambil dari beberapa sumber. Yang pertama dari sumber buku literatur. Nah, di sini kami mengambil dari Cabolo dan Siti Aisyah 2017 tentang manajemen konflik dan teori dan aplikasi dan pengaplikasiannya. Kemudian ada dari Wirawan 2010 tentang manajemen konflik dan konflik, kemudian bagaimana cara mengaplikasikannya. Selanjutnya ada juga sumber dari jurnal ilmiah beberapa, dan yang pertama itu kami mengambil dari Mayer 2004. Nah, di sini dia menekankan atau menjelaskan penelitian ini itu menunjukkan bahwa seorang manajer sekitar 20% waktunya itu dihabiskan untuk menyelesaikan konflik dalam organisasinya, karena konflik ini memiliki dampak pada hubungan kerja dan organisasi. Kemudian kami juga mengambil sumber jurnal ilmiah dari Caudron. Di sini dia menekankan bahwa dalam penelitiannya ini konflik dalam tim tidak selalu tentang sesuatu yang negatif. Bisa jadi itu positif karena dapat meningkatkan kreativitas, bisa meningkatkan kualitas dalam bekerja dan pengambilan keputusan. Selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan dari keseluruhan yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari semua penjelasan teman-teman saya di awal tadi. Nah, kesimpulan dari semua itu tentang definisi, kemudian ada teori-teori juga, ada fase-fase juga. Nah, kesimpulannya yaitu konflik itu merupakan fenomena yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan sosial maupun berorganisasi. Karena apa? Karena adanya kepentingan setiap individu atau kelompok dalam mencapai tujuan seperti itu. Kemudian konflik ini muncul dan berkembang melalui beberapa tahapan, seperti dimulai dari rasa tidak puas hingga menjadi pertentangan yang tidak jelas begitu. Kemudian berbagai teori konflik ini menjelaskan bahwa konflik tidak selalu memberikan dampak buruk, tetapi juga dapat memberikan manfaat, seperti mungkin mendorong perubahan, kemudian meningkatkan kualitas pengambilan keputusan apabila konflik ini dikelola dengan baik. Oleh karena itu, kemampuan dalam mengelola konflik atau manajemen konflik ini menjadi hal yang penting dalam menjaga hubungan yang baik untuk mencapai tujuan bersama-sama. Mungkin cukup itu dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.